Halo, selamat datang di kelas 2. Kita berjumpa kembali dengan Harti Widi Channel. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta, yaitu tentang angkutan massal di kota Jakarta. Anak-anak pasti tahu ya, ini adalah gambar bis Transjakarta Gandeng. Mari kita mulai mengenal Transjakarta. Di Jakarta ada angkutan pribadi dan angkutan massal. Angkutan pribadi adalah milik perorangan. Angkutan massal dapat membawa banyak orang. Siapa saja boleh menaiki angkutan tersebut. Transjakarta merupakan bis angkutan umum massal. Sebab bisnya berukuran lebih besar dan lebih panjang. Jadi penumpangnya banyak. Oleh sebab itu disebut angkutan umum massal. Bis Transjakarta ada 2 jenis ya. Satu bentuknya tunggal, yang kedua bentuknya gabungan atau gandeng. Seperti yang kita lihat tadi. Ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan bis Transjakarta atau cara menumpangnya ya. Anak-anak, ketika kita akan menumpang bis Transjakarta, maka kita harus naik dari halte Transjakarta yang ada di tengah jalan raya yang sudah disediakan. Untuk sampai ke halte itu, perlu naik jembatan penyeberangan supaya aman dan tertib. Nah, sampai di halte, tiket Transjakarta yang berbentuk kartu elektronik harus sudah diisi dengan saldo yang cukup. Jika saldonya kurang, maka dapat membeli di loket Transjakarta atau diisi ulang kembali ya. Nah, setelah itu kartu Transjakartanya kita tempelkan di mesin depan pintu masuk halte. Maka kamu sudah masuk ke dalam halte. Ingat baik-baik, kamu berdirinya harus menjaga jarak, kemudian harus tertib, harus antri di tempat di mana kamu akan naik Transjakarta sesuai dengan tujuanmu. Oke? Ketika kita naik bis Transjakarta, ada aturannya ya. Aturan di dalam bis Transjakarta adalah 1. Tidak boleh membawa hewan peliharaan. 2. Tidak makan dan minum di dalam bis Transjakarta. Kamu boleh membawa makan dan minum, tetapi tidak dimakan dan tidak diminum di dalam bis Transjakarta. Yang ketiga, tidak boleh membawa benda tajam. Yang keempat, memakai masker dan menjalankan prosedur kesehatan. Sebab kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Kelima, tidak boleh ngobrol di dalam bis Transjakarta. Keenam, menjaga jarak antar penumpang yang satu dengan penumpang yang lain. Aturan ini wajib kamu patuhi
ketika kita ada di dalam bis Transjakarta. Nah, selanjutnya kita mempelajari manfaat menggunakan Transjakarta. Yang pertama, dapat mengurangi kemacetan kota Jakarta. Anak-anak, jika semua masyarakat yang bekerja atau bepergian menaiki Transjakarta, tentu jalan raya tidak dipenuhi oleh mobil pribadi. Sehingga jalan raya tidak penuh dan tentunya tidak macet. Oleh karena itu, ketika kita naik Transjakarta berarti mengurangi kemacetan. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Karena bis Transjakarta bahan bakarnya gas. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Maksudnya adalah jika kita pergi ke suatu tempat, lalu kita harus transit dulu, maka kamu tidak perlu keluar dari halte bis Transjakarta. Kamu bisa turun dari bis yang pertama, kamu lalu pindah ke lajur di mana bis tujuan kita akan kita naiki. Dan tidak perlu membayar lagi. Berarti kan menghemat pengeluaran. Yang keempat, lebih cepat sampai tujuan karena bis Transjakarta memiliki jalur sendiri. Tidak berbarengan atau bersama-sama dengan kendaraan yang lain. Sehingga bis Transjakarta akan cepat berjalan dan kita juga cepat sampai tujuan. Nah, kita sudah mempelajari apa arti dari Transjakarta, kemudian bagaimana cara menggunakannya, aturan apa yang harus kita patuhi ketika naik bis Transjakarta, kemudian apa manfaatnya menggunakan Transjakarta. Ternyata sangat banyak sekali manfaatnya bagi penduduk kota Jakarta. Sekarang perhatikan gambar-gambar mengenai Transjakarta. Yang gambar pertama adalah jembatan penyeberangan menuju halte Transjakarta. Gambar yang kedua adalah mesin tempat menempelkan kartu elektronik ketika kita akan masuk ke halte. Gambar yang ketiga adalah kita harus antri dengan rapi, dengan menjaga jarak di depan pintu masuk Transjakarta yang akan ke tujuan. Yang keempat adalah ketika di dalam bis Transjakarta, kita harus duduk di tempat yang sudah ditentukan. Sebab harus menjaga jarak dengan penumpang yang lain. Nah, yang gambar kelima adalah gambar Transjakarta Tunggal. Anak-anak, inilah materi pembelajaran tentang Transjakarta. Semoga dapat kamu pahami dengan baik, memberikan wawasan tentang Transjakarta, mobil kebanggaan kota Jakarta. Oke? Nah, jangan lupa klik kata subscribe-nya Hartiwidi Channel, kemudian di-like, kemudian di-share. Bagikan kepada teman-teman supaya makin banyak manfaatnya. Demikianlah pembahasan kita, materi kita kali ini.
Terima kasih kita sudah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ingat ya, berjuang terus untuk hidup sehat supaya kita bisa tetap sekolah. Sampai jumpa.